bisa langsung tersinggung. Bisa kena. Iya, itu konsekuensi dari kita pembahasan tentang agama karena pengikutnya umatnya banyak. Kalau yang umatnya dikit kan ada. Iya ada itu. Ya, itu Dikit juga. dikit juga, malah kita yang tersinggung. Channel juga nggak gerak, nggak ngapa-ngapain tuh kalau gua. Emang gua nggak boleh ngidolain Surya Paloh? Lu nggak suka Pak Surya? Parah. Parah nih. Lu nanti dimarahin anaknya lo. Kamu ini. Tapi bukan dia doang, masalah banyak abang-abang kita udah nikah jadi kayak serem ya. Sudah menikah. Siapa Bang David? Ya kan lu ngomongin Bang David. Abang kita banyak yang udah nikah, nggak cuma Bang David. Kan Lu selain nyakitin hati penonton, nyakitin hati senior lo. Kejauhan tuh. Bacot, kenapa lu lemes banget sih hari ini? Capek aku. Oh, kira abis dibentak Mayor Teddy. Lemes. Capek banget aku habis nguras. Ngurus apa? Nguras harta suami. Antagonis. Lo capek, kurang stamina. Gue bawain minuman berstamina mau lo. Gak mau jangan kasih ke aku kasih ke suami aku aja. Staminanya? Iya. Staminanya. Kalau aku kan jerang terus tiap malam. Ya apa ya biar lo semangat ya? Banyak Iya, ya, jadi kita bisa ya mudah-mudahan lah cepet. Iya. Ya, ini. Makasih ya dok, saya udah bisa keras lagi dok. Makasih ya dok, saya udah bisa keras lagi dok. Apanya? Enggak, saya kan Kerja ini keras. jualan furniturnya bapak. Kemarin kayunya lemes. Oh. Jadi keras lagi. Oh jadi keras lagi gara-gara Dokter Boy? Dokter Boy kan. Saya kan sempat deg-degan. Pas baru setahun udah lemes kan. Iya. Mau ngomongin yang itu intim-intim nih boleh nih? Iya. Kita opening dulu aja kali ya. Boleh Ki. Selamat datang di PDP, podcast dengan pakar seks. Jadi hari ini spesial. Kita mau ngomongin soal pakar ya. Bukan pakarnya yang dibahas. Apa? Kita mau edukasi seks. Aduh, Pakar ya, jangan ketukar sama zakat. Boleh kayak gitu-gitu. Oh hari ini boleh kayak gitu-gitu. Boleh. Boleh. Nah, Kita sekarang bisa konsultasi. konsultasi gratis. Langsung aja deh dokter ya. Apa sih kekurangan kalau misalnya seks di luar nikah? Ya ini Nengok ke gua. Enggak dok. ya kamu mesti tahu Ki, sekarang tuh HIV AIDS itu lagi banyak ya. Dasar juga harus tahu. Dan sampai sekarang belum ada obatnya. Obat asiklovir itu hanya bisa memperpanjang usia. Jadi belum ada obatnya dan pasti mati dengan menderita. Itu buat cowok atau ceweknya. Plus lagi yang ceweknya dia bisa kena kanker mulut rahim atau penyakit Ya bukannya kita jujur-jujuran aja deh. Ya karena banyak merasa bahwa alah nggak apa-apa mumpung muda ya kan. Mau nyoba lobang-lobang yang macam-macam. Iya dok, lubang knalpot dipakai dok. Lobang kenapa? Woi neneng. Ya mendingan kalau lagi kayak gitu ya memang salah satu caranya adalah ya ada alam juga udah bisa mimpi basah atau ya onani, tapi itu pun kalau bisa sih ditahan atau cuman jangan keseringan karena kalau juga sampai ditunda-tunda ya itu bisa nanti jadi penyakit nantinya disfungsi pada usia tua. Saya udah setahun kok nggak ketemu adik saya yang ini. Jadi saya nggak pernah make. Terus penyalurannya gimana? Iya. Dia nggak ketemu. Nah, ceweknya yang ketemu. Hey. Bisa nggak yang udah nikah aja yang? Nah, makanya. Gue belajar. Soalnya kan sayang ya dok ya kalau misalnya dibuang-buang doang kan. Kayak calon menteri Tapi juga Calon menteri. Ki, kalau ditunda-tunda juga enggak dikeluar-keluarin lama-lama jadi kulang kaling. Benar. Oh jangan-jangan kolang kaling itu terbuat dari itu dok. Lebih ke duku ya duku.
Punten, dokter sudah berapa lama menjalani profesi sebagai seorang dokter spesialis? 42 tahun. Wow. 42 tahun. 42 tahun kalau sebagai seksologinya dari mulai 93 ya. Nah itu biasanya pasien itu banyak konsultasi tentang apa? Paling Kalau aneh ada deh, ya, Dok. tentang fetis kah? Ya. Fetis. Ya fetis juga termasuk yang cukup banyak ya di Oke. konsultasi dan dalam beberapa tahun ini yang fetisnya juga semakin aneh. Makin aneh. Iya, itu Contoh dong, bisa. saya ada orang yang bergairah kalau misalnya minum pakai gula aren kayak gitu. Bukan. Ada aja. Fetisnya ya, yang terakhir kemarin itu juga yang kalau dia mau melakukan hubungan, si laki-laki itu fetis dengan pakaian perempuannya. Jadi dia harus pakai baju lingerie-nya si perempuan itu. Padahal dia laki-laki dan perempuan telanjang baru dia bisa melakukan hubungan Dia seks. sambil pakai begitu? Iya, Ya, ini lakinya pakai. Iya. Dokter kapan ngeliat rekaman saya? Jangan-jangan ya belum lagi dengan yang namanya serbet ya, serbet, popok, Kaos kaki. kaos kaki. Kalau itu sih masih kaos kaki masih aku bisa Normal. masuk akal gitu loh. Masuk akalnya di mana dong? Ya masih Kaos kaki oke lah. kedinginan. Iya kan kalau dia pakai kaos kaki yang namanya stocking itu kan Oh, mempercantik ya. kirain kaos kaki. Kaki Kaos kaki bola. Kadang-kadang kan orang suka mikir juga Ki, Iya. ya kayak Mas Kaisangnya bahwa yang namanya fetis itu memang tidak membahayakan, tapi kan ribet juga buat pasangannya. Setiap mau begituan mesti nyediain popok bayi atau dicium-cium dulu baru dia terangsang dok. Nah, Ada tapi yang popok bayi dulu Mas baru terangsang. Saya terangsang. Dan yang harus Ada mami mesti pakai poko ya? serbet. Iya. Dan celana. Ya kan misalnya kayak begitu. Atau misalnya istrinya pakai lingerie yang bagus tuh dipakai dulu gitu kan, istrinya dia ngeliat dia juga pakai baju perempuan begitu kan. Tapi sebenarnya dok, membicarakan soal fetis ini adalah hal yang wajar tidak di dalam sebuah hubungan? Dalam sebuah hubungan sepanjang si wanitanya masih pasangannya masih bisa nerima, oke, ya. Kayak misalnya si wanita itu ada yang fetis juga dengan pakaian polisi. Ya. Nah, makanya saya bilang kalau saya suka banget dok, sementara kan suami saya agak gemuk, dia bilang ya udah nanti ke Senen beli aja pakaian polisi pakai pangkat jenderal, saya bilang gitu. Jadi kamu kan bergairah juga, ya kan? Manggil pasangannya halo dek. Iya, halo dek. Pura-puranya begini. Mana surat-suratnya? Mana surat-suratnya? Ya, SIM-nya, masih iya. pura-puranya dia jadi polisi yang begitu gitu. Ya. Tapi terangsang. Jadi gitu pakai lah. ini apa? Pakai drama-drama. Drakor. Enaknya apa udah drama hilang, damai. Ada. Beneran? Harusnya kan pas lagi ditilang gitu kan. Duh tapi saya nggak bawa uang, aduh saya nggak bawa SIM. Gimana kalau, gitu. Jangan dicontoh sama polisi nanti begitu loh. Kiki lo Kok aku menginspirasi tahu? begitu. Soalnya aku punya seragam polisinya dong. Nah ini dok seragamnya dok. Ada, beneran ada. Saya polisi ada, nahkoda saya punya, waiter saya punya. Dia benar-benar pemain berperan ya. dalam itu. Bahkan Kamu punya Kiki seragam katanya- ini enggak? Yang apa? Yang Wonder Woman. Oh, itu Sailor lebih keren. Ada Sailor Moon. dengan kekuatan datang bulan. Bahkan dok, ini kaki gini bahkan punya ini kaosnya relawan Prabowo Gibran dok ya. Kualitas terbuka. Masa bisa terangsang gara-gara oke gas. Oke gas. Enggak, bukan dong. Apa? Pas masuk, aku Grace Natali. Kan relawan juga dia. Relawan juga. Ada juga dia. Dan itu biasanya orang tuh punya fetish ya, atau mungkin yang lebih kepada yang aneh-aneh gitu dok. Dasarnya biasanya apa dok? Nah, makanya nih buat yang nanti punya anak ya, jangan sampai anak itu dibully, dibanding-bandingkan dengan kakak-kakaknya. Mereka biasanya kurang afeksi, kurang kasih sayang. Dan yang ketiga yang paling sering itu adalah trauma-trauma karena indoktrinasi masalah seksual. Misalnya berpegangan aja udah dimarahin, pacaran nggak boleh semuanya. Segala dan dianggap bahwa seks itu adalah menjijikan dan dosa. Atau tabu Nah, ya. hal-hal yang kayak gitu kan membuat orang itu jadi merasa nyamannya dengan apa? Akhirnya terbentuklah hal yang seperti itu. Jadi karena dia nggak boleh memeluk
perempuan misalnya dia hanya memeluk ya udah deh kebayanya aja yang warna merah misalnya atau apa. Ada hal-hal yang seperti itu kalau kita coba untuk gali ya sampai dia kenapa. Seperti popok saya sampai sekarang nggak tahu kenapa. Tapi saya berpikir mungkin saja dia dengan fetish dengan popok karena waktu dulu dia popoknya nggak diganti-ganti. Padahal dia sudah nggak nyaman kan. Akhirnya dia harus berusaha nyaman dengan popok bayi. Nah, mungkin terbawa sampai usia tua. Bisa saja. Iya. Itu kalau misalnya nih orang tua berhubungan terus anaknya ngelihat. Nah, apa yang harus orang tua itu lakukan? Orang tua harus melakukan nggak usah panik. Okay. Ya. Dan nggak usah ngomong jangan sesa sama pembantu ya. Jangan kan ya kan. Misalnya banyak kan suka pada begitu kan. Jadi kebalikannya dia Dok. takut. Karena dia takut kan dia ngomong sama pembantu. Aku lihat papa mama dulu begini-begini. Pembantu ketawa-ketawa aja gosip. Tapi peluk anak itu dan bilang bahwa Tapi kan posisi masih gitu Dok. apa Sang, ya nggak apa-apa. Peluk dibilang itu nggak apa-apa. Papa dan mama tuh karena kalau nggak ada begini nggak ada kamu. Udah cukup begitu. Makanya dipisah antara laki-laki orang tua dan anak tuh setelah anak berusia 2-3 tahun lah. Jangan tidur sama-sama sampai hubungan seks aja jadi nggak menyenangkan kan. Mau masukin udah pelan-pelan takut bangun ya. Mau ngejerit ditahan-tahan ya kan. Nggak bisa lah lagi begitu. udah ketahuan dicie-cie. Itu udah gede. Itu pasti anak kan udah gede. Ya, soalnya kalau kita nggak kasih pengertian, takutnya dia jadinya berimajinasi yang itu dia. Kasih pengertian aja, nggak ada masalah kok. Itu ada suatu hal yang wajar. Nanti dia nanya, misalnya si anak tuh masih nanya, ketika ada kucing kawin atau apa ya seperti itu juga biasa-biasa aja. Gak usah ada kucing kawin, tutup mata. Kenapa penasaran ya? Buka matanya. Gak juga begitu. Biasa aja. Itu aja. Oke. Di bawah usia 5 tahun biasanya mereka terlupakan 4 tahun apalagi ya. Jadi yang akan terkenang itu adalah di atas 5 tahun. Makanya kalau mau mandi rame sama-sama dengan anak, baik laki-laki dan perempuan tuh sebaiknya di bawah anak itu di bawah usia 5 tahun. Iya. Tapi kalau udah di atas 5 tahun nggak usah mandi sama-sama. Jangan mandi gitu. bareng. Nanti teringat gitu. Apalagi mandi barengnya masih pakai gayung lop ya. Sama ngasih seks edukasi Sex ke education ke anak sejak anak mulai nanya. Misalnya kenapa mulai hamil. nanya. Mulai nanya aja. Nggak usah ditutup-tutupin gitu dong. Jangan, aduh rasanya saya kelebihannya ngasih pendidikan seks ke anak saya. Kok saya ceritain juga tentang menikah begini-begini. Enggak ada hal yang kelebihan kok. Anak-anak tuh bisa menyerap dan sepanjang dia itu dalam bentuk edukasi dan sepanjang itu benar. Ketika dia tahu, oh dulu pernah mamaku, papaku ngasih tahu ini, ternyata benar dia tidak berbohong. Berarti sebaiknya kita jelaskan saat dia bertanya, jangan diajak nobar Nggak ya. usah. Jangan nobar BF. Ya ampun. Enggak lah, Kan didampingi. Pedofil itu penyakit fetis atau apa dok? Pedofil itu fetis, pedofil, zoofil dengan binatang, dengan mayat, nekrofil. Itu semua adalah penyimpangan seksual. Dasarnya hampir sama juga dia fetis. Memang fetis yang ringannya. Karena objeknya adalah biasanya objek-objek non-seksual. Fantasinya, keinginannya dia melakukan kalau dia melihat benda-benda. Pedofil hanya dia jatuh cinta sama anak kecil. Tapi kayak gitu bisa disembuhin nggak dok? Bisa, tapi takes time ya. Dia harus ada aman bantuan. Makanya ketika kecil itu ya kenapa anak itu menjadi pedofil? Karena seorang pedofil itu dia tidak bisa bergaul dengan orang dewasa. Jadi dia hanya berani bergaulnya dengan anak-anak. Karena anak-anak itu kan nurut, dikasih permen mau dicium, dipeluk. Nah ketika dia merasa kalau dia minder, dia bergaul dengan orang dewasa, ada kecenderungan dia untuk menjadi pedofil. Ingat juga, kenapa sih saya selalu mengatakan pentingnya mengenal pasangan. Banyak loh yang menikah ya, yang menikah saya ada 1 tahun nggak disentuh. Ternyata suaminya gay. Ternyata istrinya lesbian. Mau ngomong apa? Oh pantes. Artinya Pedofil, gay. Artinya Banyak banget. kita kan bisa tahu ya. Sorry ya, misalnya saat ciuman aja dengan pacar. Misalnya ini ciuman. Kan kita ngerasa dia tuh nafsu nggak sih sama kita? Itu Monasnya berdiri tegak apa enggak? Agak tuh. Setuju aku sama Kiki. Ada yang dagang nggak di sebelah sini? Monas. Sama ada yang kuda. Dari ciuman dok, awalnya. Ciuman. Itu kan Udah kelihatan. ciuman kan dari
sentuhan, kemudian K-nya kissing, necking, petting, baru intercourse. Aku udah Petting kepada intercourse kan masih jauh ya kan. Kalau sekedar cium, apalagi kalau cuman cium pipi menunjukkan rasa sayang kita kan kita juga ke anak kecil sering kan oke aja gitu. Kalau menurut saya ya. Tapi kan kita juga nggak bisa karena kan ada masyarakat sebagian masyarakat yang berpandangan 3 kali aja kagak boleh, bersentuhan aja nggak boleh. Kan kita juga harus menghormati masyarakat. Betul. Tapi aku waspadakan kepada mereka karena banyak sekali yang justru dengan cara seperti itu tidak mengenal lebih dekat, pasangannya akhirnya suka sesama jenis. Itu sebenarnya masih mending ya kalau cewek sama cowok nikah, tapi ya itu gay. Ada yang karena cuma ta'aruf aja ternyata cewek istrinya laki. Kemarin. Ada juga gitu. 12 hari maunya mati lampu mulu kan. Aku lagi tapi kan pasti dipegang juga ada belalainya dong. Kalaupun dia mati lampu bisa diselipin. Atau kan yang pada belakang dia dong. Itu bersin di tantangan kita hajar. Nah, sekarang juga udah banyak makin banyak jenisnya gitu, nggak cuman gay atau misalnya juga ada biseksual. Biseksual. Kalau kita bilangnya ACDC. Ya, bisa laki, bisa perempuan, ya bisa colok, bisa dicolok, ya dan sebagainya. Itu ACDC. Gini, ya. Jadi di dalam hidup itu, ya, Kinsey itu membagi pada 5. Ya, pada 6. 3 itu adalah biseksual. Cukup banyak ya. Biseksual itu diperkirakan terutama di Inggris, Amerika tuh cukup banyak. Tuhan menciptakan 2 jenis kelamin, ngapain kita coba cuma 1 jenis kelamin? Dua-duanya. Banyak yang mengatakan begitu ya. Saya kan belajar di sana, kenapa kok kamu jadi bisa? Loh kan Tuhan ciptakan 2. Kan itu bahaya banget. Bahaya banget. Tunggu dulu. Nah. Lalu dari 0 sampai 6 ini skalanya, yang 3 itu biseksual. Nah, orang itu selalu bergerak dari 0 sampai 6. Jadi kalau tadinya, saya cukup banyak pasien yang tadinya tuh benar-benar laki straight, yang suka sama normal. Tapi karena kehidupan seksualnya dengan istrinya tidak berjalan dengan baik, dia bergeser 1. Terus bergeser lagi. Jadi ini ya awalnya ucok coba gitu kan. Nah, ucok coba-coba. Nah, tapi kamu harus tahu, ya 31 sampai 4 tahun, dalam 4 tahun kamu belum kawin. Karena harus ya. Seorang laki-laki itu hasil penelitian, kalau sampai 35 tahun belum menikah, itu ada kecenderungan, laki atau perempuan ya, lesbian ataupun gay. Ada kecenderungan. Cewek sih 1. Mau diapain? Biar cepet langsung. Tapi gimana Dok untuk mengatasi kalau untuk mengatasi yang seperti ini ya, dia harus mulai Bukan kayak terintimidasi. Harus mulai memutuskan lah. Harus untuk menikah. Dunia ini jangan sampai keburu kiamat, kamu belum nikah ya kan. Surga dunia kamu nanti nggak nikmati ya. Dulu keburu masuk neraka. Udah nikmatin ya. Saya nggak tahu caranya apa gitu. Nikmatin udah Dok, yang lain yang belum Dok. Makanya itu. Jadi harus benar-benar cari yang benar-benar. Yang seumur hidup fetis ya Dok ya. Sesuai fetis juga kan? Enggak, kalau kamu ada fetis ya diobatin dulu. Seumur hidup Ki. Sesuai selera kali. Oh selera maksudnya. Selera kamu yang gimana sih ceweknya? Ada pertanyaan titipan ya kan, kebetulan dari klien-klien kita. Ada namanya Andi dari Bogor. Jadi dia tanya, dia nih sama istrinya sudah 5 tahun menikah. Nah tapi sekarang tuh si cowoknya ini, si suaminya itu pengen terus, sementara istrinya males terus, nggak mau. Jadi kalau berantem, ini kan rumah saya Dok. Ngapain ya sih? Di rumah saya kamarnya banyak kok. Ada kerja sama saya gitu. Ada memang perbedaan ya. Gairah seks pria paling tinggi itu umur 20 tahunan. Sementara
cewek itu 35 tahunan. Jadi ada perbedaan itu. Makanya dalam kesesuaian ya, kalau memang pernikahan itu ya, keharmonisan, kesesuaian itu juga termasuk sebenarnya. Makanya kalau di Indonesia kan nggak boleh. Di luar negeri itu ada yang Samenleven, yang namanya tinggal bersama sebelum menikah, seks nikah. Buffalo gathering. Kumpul. Betul. Itu benar banget. Kita pakainya zaman dulu sih Samenleven ya. Nah, itu karena ketika itu ada seksnya sesuai apa enggak. Kalau mereka tidak sesuai, mereka langsung memisahkan. Tapi kalau kita kan nggak boleh. Nah, caranya adalah apa? Ya caranya kita tahu ya, dengan cara pacaran aja kita udah tahu dia seneng nggak meluk kita, dia seneng nggak, bergairah nggak ngelihat kita. Jangan sampai kita udah menikah dianggurin ya kan. Bahkan ada beberapa yang atau itu tadi. Karena kecanduan onani, ini banyak nih kasus-kasusnya. Kecanduan onani, akhirnya dengan istrinya cuma sebulan sekali, onaninya seminggu 2 kali. Karena itu nggak benar. Tuh, makanya. Andi di Bogor. Andi di Bogor. Itu toh, Adi Bogor. Dokter, dia sampai nanya sama saya. Gimana caranya ya? Apakah harus punya pacar lagi, katanya gitu. Punya istri 2, gitu. Atau pakai obat ini dok, obat perangsang dok. Buat istrinya. Gini, biasanya kalau pasien seperti itu penyesuaiannya, yang laki memang diturunin. Karena seks itu kan energi. Mungkin yang lakinya cuma mikirnya ke situ melulu. Kita turunin. Ya. Bapak nggak punya hobi, misalnya olahraga atau misalnya baca buku, atau melihara burung ataupun ikan, itu kan bisa dialihkan. Ya. Si yang perempuan dinaikin. Dan bisa ditambah dengan obat-obatan untuk meningkatkan gairah seks istri. Bisa juga dia juga bergaul dengan orang-orang yang memang suka dengan seks gitu, maksudnya tuh bukan suruh temenan sama gua. Pasti. Dengan orang-orang yang ngomongnya juga tentang seks itu terbuka, sehingga dia juga sih sebagai seorang wanita, seks itu bukan tabu, karena banyak juga malu ini. Nah, jadi mindsetnya juga diubah bahwa seks itu adalah memang sesuatu yang menyenangkan kalau itu dilakukan antara suami dan istri. Jadi bertemanlah dengan orang-orang ya, mungkin mau berteman sama Kiki, nanti kalau ketemu sama Kiki, lo tuh rugi lo begitu enaknya. Aku pinjemin kostum aku. Dipinjemin kostum pramuka. Katanya dia jago deh. Tapi gairah seseorang itu biasanya juga apakah mempengaruhi rambut juga dok? Ya, beberapa orang Andi di Bogor yang kurang testosteron itu lebih mudah cepat botak. Andi di Bogor botak. Itu kekurangan testosteron ya. Jadi, nah makanya obat. Jadi seperti itu. Jadi juga jangan memberikan obat-obatan yang bisa mengakibatkan juga terjadinya kebotakan juga. Lebih jadi harus yang imbang aja lah. Gitu. Kebanyakan obat-obatan dia makanya. Bisa juga gitu. Tapi kita bisa melihat kalau yang mulai botak, mulai ini, wah dia berarti testosteronnya kacau. Makanya kan sering kali ada mitos. Sebenarnya bukan mitos juga, ada benernya juga. Wanita-wanita yang berbulu tuh katanya gairah seksnya tinggi. Itu kan mitos. Tapi kan itu kan kadang-kadang ada benernya juga. Kalau dia itu memang berarti si wanita itu androgennya agak tinggi. Bener dok. Seperti itu. Udah kayak macan lo Ki. Udah kayak macan ya, langsung aja. Nah, kalau berat badan kayak gini ngaruh nggak ke stamina seks? Ngaruh. Pada laki-laki nih, kenapa? Kalau laki-laki gemuk, perutnya gemuk, itu dia akan menghasilkan hormon estrogen. Aromatisasi daripada estrogen itu adalah dia akan menekan daripada testosteron. Dan gairahnya kurang untuk melakukan, untuk ngelihat cewek, untuk gimana tuh kurang gitu tuh ya. Untuk wanita, kalau dia gemuk, dia akan menjadi testosteron yang diproduksi. Akibatnya apa? PCO, ya, polycystic ovarium. Artinya apa? Berkumis, jerawatan, kadang-kadang di punggungnya ada bulu-bulu, dan biasanya susah punya anak. Hidup itu kan memang ditentukan oleh hormon. Jadi jangan tahu gemuk juga. Kamu tinggal berapa ya turuninnya paling bagus, gak usah pakai obat-obatan apa, olahraga atau diet rendah kalori atau yang paling gampang juga intermittent fasting. Betul, itu paling puasa, enak itu. Tapi dok, kalau misalnya yang laki-laki gendut nih, apakah itu mempengaruhi Joninya, ukuran Joni? Betul. Penelitian menunjukkan, ini penelitian lagi ya, kita mesti ngomong berdasarkan base evidence. Itu kalau
perut dia bertambah 7 inci, 12 cm ya, 15 cm lah. Maka ukuran Mr. P-nya berkurang 1 inci, berkurang 2,5. Udah kecil tambah kecil loh. Udah kecil tambah kecil. Hilang tuh makanya. langsung ya. Hilang dong, Nyarinya susah. Makanya salah satunya juga jadi kadang-kadang si pria itu nggak bisa ngelihat itunya sendiri. Iya. Gitu. Nggak bisa say hi ya, nggak bisa. Berarti gini. Kasih lihat. Bisa lihat gak? Gak bisa, Gilbert namanya kan? Gilbert. Lu udah kayak kura-kura dong, cuma kepalanya doang nongol. Palanya doang. Gitu tapi nyatut. Penggunaan obat kuat itu wajar atau tidak dianjurkan atau boleh pada saat tertentu atau bagaimana? Kalau saya mengatakan obat kuat itu sepanjang itu herbal, ya. Oke. Kemudian dia itu ada BPOM-nya, ada yang membuatnya penanggung jawabnya. Karena kan saya juga termasuk yang menciptakan, karena kan banyak pria-pria juga yang generasi Z ini kadang-kadang kan membutuhkan yang instan-instan pengen gitu lah. Maka saya buatlah ya kayak coklat kayak apa. Bukan karena apa-apa ya sudahlah hal-hal sekedar tambahan sih oke. Tapi kalau dia sudah mulai ada gangguan dengan obat-obatan yang ringan, katakanlah obat kuat yang ringan saja, herbal saja dia tidak terbantu, ya sebaiknya ke dokter. Mungkin kaitan dengan hormon, mungkin kaitan dengan gangguan pembuluh darah, mungkin hiperkolesterol, mungkin diabetes, mungkin gangguan syaraf. Kan banyak sekali penyebabnya. Jangan pakai tisu magic ya dok ya. Tisu kita juga bikin, tapi kan kalau tisu magic kan itu bikin apa? Bukan Baal, tisu magic. kebal. Tisu sulap itu kan bikin baal, bikin kebal. Kamunya juga nggak enak, yang laki-laki nggak ngerasain apa-apa baal hubungan. Yang perempuannya juga nggak enak. Pantes. Iya, pantas. Kayak lu cerita, jadi kayak cuma pakai timun gitu. Udah tuh yang udah keiris lagi. Jadi itu tisu itu sebenarnya kita bikin untuk membersihkan alat kelamin pria. Ya. Tapi memang nanti ada efek tambahannya, lebih tahan lama. It's okay lah. Tapi itu kan bukan betul-betul isinya lidokain, zat-zat kimia misalnya. Karena seringkali ada diisikan dengan zat-zat kimia. Tapi kan jangankan itu, kalau dia orang sampai baal ini yang mulutnya ya kan, sampai nggak ngerasain panas, panas aja. Kenapa di mulut sih? Panas. Air mendidih aja kagak kerasa. Oh maksudnya Tadi lu bilang ini? gini, iya juga ya, berarti lu Nah bilang. iya juga tuh, oh gitu. Oh pakai di mulut. Dok, ini aku penasaran banget dari dulu. Tapi nggak tahu ini secara ini termasuk edukasi apa enggak ya. Silakan terserah mau dijawab atau enggak. Kenapa bisa berubah dari pink jadi hitam? Nah, ya. Sumpah, suami aku kan masih perjaka waktu itu. Ya kan sebelum nikah. Lo ini dong guru yang hebat Sebelum tuh nikah. ya. Bener-bener guru ini ya. Guru private ya. Lu korekin kali lo, korekin. Gosong. Pas sebelum nikah, berarti gue udah lihat tuh. Pas malam pertama tuh. Kok pink? Pas kesini kok jadi hitam Gini. gitu, kenapa itu dok? Karena bandel. Bukan. Berasa dipanggang di Pertama dalam. ya. Pink itu kan melatoninnya mulai dari pengaruh melatonin. Namanya hormon melatonin. Namun dengan bertambahnya usia itu melatonin juga kadang-kadang mulai berkurang. Oh, karena usia. Jadi dia hitam. Kemudian mungkin dia juga sering mengalami trauma. Dihisap, ya kan? Diremas. Itu dia dia menjadi hitam. Dihisap. Yang tadinya pink gitu. Udah kayak pots. Yang hisapnya terlalu kuat Ya, itu juga bisa. itu. Itu kan jadi kan lama-lama trauma dianya. Jadi dia hitam. Kayak jangan kayak ngehirup sumsum. Gue nggak tahu nih. Emang suka pada menghirup sumsum, yang sop sumsum itu yang di tulang itu ya. Iya. Serot gitu. Pokoknya kayak ini dokter kayak si Mizu. Semburannya kencang sudah tanda kuat. Dari pink, pas sama lo langsung hitam. Kali di dalam ada yang pilok. Mas Kasang nih, kita kan udah berumah tangga. Soal pengen dapat momongan. Tips pasangan untuk bercinta. Gaya-gayanya dok. Jadi gini, saya sering bilang nih buat mereka-mereka yang masih muda-muda, pengen cepat dapat momongan. Itu musiknya gitu soalnya. Yang pertama, tentukan masa subur daripada istri. Ya. Oke. Hari ke-11 sampai hari ke-17. 11, 13, 15, 17 hubungan seks. Hari ini hari ke-17 dokter mau izin. Kerja dulu.
Kemudian jadi makanannya yang bagus, terutama kita tahu ya protein-protein yang baik ya benar-benar harus dikonsumsi, termasuk sayur-sayuran banyak mengandung vitamin E kayak toge, kerang gitu juga ya boleh. Untuk gairah bisa coklat ya, pakai coklat itu juga untuk mengaktifkan vanilin, dan lakukan itu 2 hari sekali. Yang kedua, lakukan dulu yang namanya foreplay. Permainan pendahuluan yang cukup baik itu akan membuat apa? Membuat si wanita orgasme. Ketika wanita orgasme apa? Telur juga mudah keluar dan mudah matang, mudah dibuahi. Kalau kayak ayam kamu, ya, cuman selesai itu nggak orgasme itu parah. Ayam tuh gimana dok? Yang kamu langsung Gak ada foreplay. Gak ada foreplay. Oh pantas dok, nggak jadi-jadi. Iya. Harus tahu titik-titik di perempuan tuh yang mana yang gampang dirangsang. Supaya ketika dia itu sudah terangsang, telur juga mudah keluar. Itu ya. Kemudian posisi. Ya, nggak usah kalau posisi yang aneh-aneh. Yang paling bagus untuk kita tahu bahwa 65% wanita itu posisinya rahimnya ke depan. Ya, ke depan. Jadi namanya antefleksia. Jadi posisi yang paling bagus adalah wanita di bawah, pria di atas, missionary. Ya, dengan begitu apa? Artinya dia akan si sperm akan merendam. Ya, sehingga mudah terjadi pemasukan. Tapi ingat 35% perempuan itu, ini hasil penelitian ya. Arahnya tuh tidak begini ke depan, rahimnya tuh begini nunggu sperma, tapi dia ke belakang. Namanya retrofleksi. Itu aku. Maka setelah dia dari atas, maka posisinya nungging. Dia 5 menit diamin dulu. Kemudian dia menungging gitu loh. Ya. Dan Udah. Oh kayaknya kamu ahli banget sih. Lihat di film-film. nunggingnya nggak dari belakang. Jadi setelah begitu dia suruh nungging dulu 5 menit, baru ke kamar mandi. 5 menit begini. Kalau itu kalau dia udah tahu betul-betul dia bahwa dia itu adalah di belakang, ya posisi nungging memang kita anjurkan. Tapi kan kadang-kadang kan wanita, aku di depan apa di belakang? Di USG-nya sama dokter gimana ya? Depan apa belakang? Nah kalau kita nggak tahu maka 5 menit dulu diam, suruh dia masuk, kemudian balik. Nungging dia begini seperti posisi sujud supaya spermnya juga langsung. Tapi kalau dari awal penetrasi udah nungging nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi tapi kalau dari awal udah nungging, kamu juga langsung balik juga supaya masuknya lebih dalam. Sebelum masuk bilang sepada gitu kan? Saya nggak ngerti. Oh nggak ngerti ya. Nah ini nih ilmu banget nih. Jadi Tapi kayak kebanyakan maunya cewek itu di atas dok. Apa tuh namanya? Itu posisi female spread atau disebut Cinderella menunggang kuda. Nah, pada posisi di atas itu buat siapa? Buat mereka-mereka yang susah untuk dapat. Beberapa wanita kan rada-rada susah tuh dengan perangsangan udah diapain. Nah, pakai posisi itu karena dia titik G-spotnya, titik orgasme yang keduanya akan mudah terangsang. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau dua-duanya terangsang maka si wanita akan mendapatkan kepuasan yang namanya the whole body orgasm. Artinya orgasme yang wah top banget deh. Pokoknya top banget ya dok. Masuk. Nah, terus apa yang kita mesti lihat juga adalah kalau dia udah posisi itu bedanya apa ya, beberapa itu si wanita akan merasa bedanya ya. Kalau itu kan tajam, kalau yang orgasme yang klitoral itu dia akan lebih tajam, lebih cepat gitu. Tapi kalau itu dia lambat dan rasanya tuh enaknya itu dia merasa seperti mau kencing, dan dia seperti mau mengeluarkan juga, tapi bukan air kencing dan juga bukan lendir. Nah itu adalah titik G-spot. Dan sayangnya hasil penelitian Gavernberg sendiri di Jerman hanya 78% wanita-wanita yang mempunyai titik G-spot itu. Kalau klitoral itu 99% lah, kecuali itu yang dipotong karena disunat ya. Ini penting banget tuh. Jadi kan kita di Indonesia ada tradisi bayi perempuan disunat. Nah, makanya kalau mau sunat sekarang sudah dilarang. Sekarang sebenarnya Depkes sudah melarang. Jangan. Kalaupun kita itu menjalankan agama, biasa kalau sama saya cuma dibakar sama saya ya, jarum pentul, kemudian saya buka aja prepucium clitoridis. Udah Bu. Saya juga baca ya tentu syahadat sama ini. Udah, cukup. Langsung ibu sudah anaknya disunat. Kan, bukan dipotong. Itu terjadi di Mesir, Uganda. Banyak sekali wanita-wanita muslim. Nggak bisa orgasme seumurnya, tidak menikmati rasanya surga dunia. Nggak bisa sampai geter-geter begitu. Nggak bisa sampai. Emang ya handphone pakai geter gitu loh. Vibrator. Pengen pulang dia rasanya.
Kerja dulu. Kan rumah deket. Iya bener. Yang cowok-cowok dong mungkin mau nanya kayak pijet-pijet. Membesarkan alat vital tuh bener apa enggak? Udahlah, nggak usah Enggak. begitu-begitu. Saya ngapain tanya-tanya kayak gitu? Kenapa? Udah gede? Hah? Ya enggak juga sih, Dok. Enggak juga sih, Dok. Udah gede dia Udah kan gede. masih yakin. Bukan enggak juga. Iya. Bukan masalah itu, masa Udah dipilih sama orang gini. Udah expert banget. Itu sih narik, itu sih bukan, itu sih narik layangan. Paling pada sumpit. Ya, Tapi itu ngaruh nggak, Dok? Jadi Itu gede, nggak aku gede? cukup banyak dapat pasien yang dari Papua atau dari daerah Ambon, daerah Maluku, itu yang biasanya dipijit, tapi dia masukkan juga yang namanya semacam suntikan, terutama mohon maaf ya, dari militer atau apa yang tugas di sana. Dimasukkan atau dibungkus pakai daun bungkus ataupun daun-daun yang aneh-aneh, ataupun disuntikan yang namanya silikon. Tapi kan itu bahaya sekali. Beberapa yang dibungkus-bungkus memang bengkak, tapi bengkaknya seperti digigit tawon. Jadi dia tuh jadi alergi, bengkaknya tuh karena alergi, memang menebal ya, tapi menjadi alergi akhirnya bernanah. Untuk itu terpaksa harus dilakukan amputasi. Jadi Bip, itu barusan bip. amputasi lagi, amputasi penis dalam bahasa kedokterannya karena dia sudah bernanah dan udah infeksi ya. Itu ya satu. Yang kedua dipijat-pijat itu juga bisa merusak yang namanya di situ ada cavern. Cavern itu ruang-ruang yang diisi cairan gitu, berisi darah yang membuat Mr. P itu bisa ereksi. Nah itu juga bisa ada yang pecah, ada yang rusak. Oleh karena itu hati-hatilah. Udah terima ukurannya sebegitu ya. Dan yang penting dalam kayak main bola juga yang pintar bukan bolanya kan. Yang penting kan gocekannya tadi saya bilang. Jadi yang penting kamu tahu titik-titiknya. Karena dari hasil penelitian juga Mr. P ukuran 9-10 cm pun ya itu bisa memuaskan pasangan. Kalau bener gocekannya. Ya, gocekannya Tapi bener. kan kalau 9-10 lah, kalau yang segini. Nah itu digedein sama dokter namanya mikropenis. Itu kita terapi cukup banyak pasien saya besarkan supaya ukurannya mencapai minimal di 11. Minimal bener. Tapi tentu saja pasien mikropenis itu baru kita studi selain diet dulu ya, dan akan kita kasih pola makan yang lebih baik pada orang, terutama jangan seneng kalau punya anak laki-laki gendut. Saya kasih tahu. Karena ketika anak laki-laki gendut testosteronnya tertekan banget. Seharusnya 120 saya cukup melihat cuma 10, 20 bahkan testosteronnya jelek. Nah itu kan terpaksa harus disuntikin. Nah biasanya jadi gede. Tapi kita suntikin umurnya 11 sampai dengan 13 tahun. Nih buat ibu-ibu yang punya anak kecil bayi, jangan terlalu banyak memberikan makanan yang pengawet. Makanan-makanan junk food. Itu akan membuat si laki-laki itu gendut, kemudian Mr. P-nya kecil, anak laki-laki itu. Atau si wanita itu gendut, payudaranya berkembang. Mens umur 8 tahun, 9 tahun. Pubertas precox. Oke, nah dokter ini terakhir mungkin pertanyaan ya. Buat cowok-cowok tuh kenapa, apakah impoten? Kan katanya dari rokok, juga pola makan. Itu bisa terjadi. Atau ada hal lain misalnya karena keseringan, kebanyakan? Enggak. Kalau keseringan kebanyakan berarti aman lah ya? Aman. Oh sering? Apa? Kan aman lah ya gitu loh. Jadi penyebab paling sering impotensi adalah gaya hidup. Nah, pola hidup apa? Pola tidur, pola makan, kemudian pola olahraga, pola manajemen stres. Dan yang paling memberatkan apa? Minum. Fungsi liver rusak, produksi testosteron turun. Merokok. Semua pembuluh-pembuluh darah di penis tertutup. Merokok, vape, apapun lah pokoknya mau istilahnya apa. Membuat peradangan, aliran darah ke penisnya menjadi berkurang. Oh pantas dok. Tapi dok bisa disembuhin? Bisa. Ingat, dan faktor yang 55% tadi pembuluh darah, 45% adalah stres. Jadi juga kalau pengen nggak impoten, hiduplah dengan bahagia. Jangan memaksakan diri. Oke, luar biasa. Sayang banget waktunya udah habis, padahal banyak banget warga yang mau bertanya ya. Belum dari Cawas dari Jakpus. Ada Pak Salim. Iya, ada Winda dari Rawamangun. Ya, ada Ibu Mimi penasaran juga. Tapi nanti bisa konsultasi langsung ke Dokter Boyke ya. Pak Supri aja. Ya, oke. Kalau gitu terima kasih Dokter Boyke untuk hadir hari ini. Sampai jumpa lagi bersama kami setiap hari Jumat jam 6 sore hanya di PDP Podcast dengan Pakar Seks.